Selamat sore semuanya, kami akan mewakili kelompok 7A untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok yang telah diberikan. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok 7A. Presentasi kali ini akan membahas mengenai soal, penjelasan cara, penjelasan jawaban, dan juga kesimpulan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai soal. Kami diminta untuk menentukan lokasi pusat massa dari bidang dua dimensi berikut ini. Yang kedua adalah penjelasan cara. Dari dua bidang dimensi tersebut dapat dipecah menjadi beberapa bidang, yaitu bidang A, bidang B, bidang C, dan juga bidang D. Dapat dilihat bidang A memiliki bentuk persegi yang memiliki panjang 2L, dan juga lebar 2L. Untuk menentukan titik pusat atau titik massa dari bidang A ini, kita melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk sudut pandang sumbu X, karena panjangnya 2L, maka titik pusatnya berada di L, atau 1L. Sedangkan titik pusat terhadap sumbu Y, karena lebarnya 2L, maka titiknya adalah 1L atau L. Maka dari itu, titik massa atau titik pusat dari bidang A yang merupakan persegi memiliki koordinat L, L. Selain itu, untuk menentukan luas dari bidang A, dapat dilakukan operasi perkalian dari panjang dikali lebar, yaitu 2L dikali 2L yang menghasilkan 4L kuadrat. Selanjutnya adalah bidang B, yang merupakan setengah lingkaran. Seperti yang sebelumnya, untuk menentukan titik massa dari bidang ini, kita harus melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu dari sumbu X dan juga sumbu Y. Dari sumbu X sendiri, setengah lingkaran ini memiliki diameter 2L. Maka titik tengah untuk sumbu X-nya atau titik massa pada sumbu X itu berada di L atau 1L. Sedangkan titik tengah terhadap sumbu Y harus melakukan beberapa pemahaman. Yang pertama adalah titik tengah dari dasar setengah lingkaran ini menuju titik tengahnya atau tinggi titik tengahnya itu sebesar 4L per 3pi. 4L per 3pi, jadi 4L per 3pi itu dari dasar setengah lingkaran ini menuju titik ini, yaitu titik massa untuk setengah lingkaran. Karena setengah lingkaran ini memiliki tinggi, maka dan tinggi tersebut sebesar 2L, maka terjadilah proses pengurangan seperti ini, yaitu titik tinggi dari setengah lingkaran yaitu 2L dikurang 4L per 3pi yang merupakan jarak antara dasar setengah lingkaran menuju titik tengahnya. Maka inilah titik massa dari setengah lingkaran bidang B, yaitu L, 2L dikurang 4L per 3pi. Untuk menentukan luas dari bidang B sendiri, dapat menggunakan rumus luas lingkaran pada umumnya, yaitu pi r kuadrat. Namun karena ini setengah lingkaran, maka rumusnya dimodifikasi menjadi setengah pi r kuadrat. Dapat diketahui R dari lingkaran ini adalah L, maka luas dari bidang B adalah setengah pi l kuadrat. Akan tetapi karena di soal bidang B ini merupakan bidang yang hilang atau mengurangi bidang persegi tadi. Mungkin dapat dilihat di sini. Nah, B ini adalah yang di sini. Dapat dilihat bidang B mengurangi luas dari persegi bidang A.
Maka dari itu, luas dari bidang B adalah minus setengah PL kuadrat. Baik, selanjutnya terdapat bidang C. Sebetulnya bidang C ini sama seperti bidang B, yaitu berupa setengah lingkaran, namun hanya saja posisinya yang terbalik. Untuk XCMC-nya sendiri sama dengan L, karena titik tengah dari bidang setengah lingkaran ini atau titik tengah dari alas setengah lingkaran ini berada pada sumbu X sejauh L, maka XCMC-nya sama dengan L. Lalu YCMC dari bidang C yaitu sama dengan 4L per 3pi. Seperti yang sudah dijelaskan, maka untuk setiap sumbu yang tegak lurus dengan alas bidang setengah lingkaran, center of mass-nya pastilah sejauh 4 kali jari-jari per 3pi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa center of mass untuk sumbu Y dari bidang C sama dengan 4L per 3pi. Kemudian, untuk luas dari bidang C, itu merupakan luas setengah lingkaran, setengah pi L kuadrat, namun karena ini merupakan bidang yang kosong atau berwarna putih, maka terdapat sign atau tanda negatif. Selanjutnya, terdapat bidang D, yang juga merupakan bidang setengah lingkaran. Di sini XCMD-nya sama dengan 2L plus 4L per 3pi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk sumbu koordinat yang tegak lurus dengan alasnya, alas setengah lingkaran pastilah jauh 4L per 3pi. Namun yang membedakan karena terdapat gap atau jarak dari posisi setengah lingkaran ke koordinat nolnya sejauh 2L, maka XCMD-nya sama dengan 2L plus 4L per 3pi. Kemudian YCMD sama dengan L, karena posisi titik tengah di bidang setengah lingkaran ini, atau posisi titik tengah dari alasnya, itu berada pada sumbu Y sejauh L. Maka YCMD sama dengan L. Kemudian, luas dari bidang D itu juga merupakan luas setengah lingkaran, yaitu setengah pi R kuadrat, atau jika dalam hal ini berarti jari-jarinya sama dengan L, maka luasnya adalah setengah pi L kuadrat. Dan karena ini merupakan bidang yang penuh atau berwarna, gitu, maka tandanya adalah tandanya adalah positif. Langsung saja untuk penjelasan dari jawaban soal yang sudah berada di slide sebelumnya tadi, yang sudah dibahas caranya tadi. Itu untuk mencari pusat massa X dari bangun tersebut, itu caranya adalah dengan menambahkan luas permukaan ke-1 dikalikan dengan pusat massa X dari bangun ke-1 ditambahkan dengan luas permukaan 2 dikalikan dengan pusat massa bangun kedua ditambahkan luas permukaan 3 dikali pusat massa X dari bangun ketiga ditambahkan luas permukaan 4 dikalikan dengan pusat massa X bangun keempat. Nah, hasil tersebut dibagi dengan jumlah dari luas permukaan ke-1 tambah luas permukaan kedua tambah luas permukaan ketiga dan luas permukaan keempat. Bisa dilihat selanjutnya adalah 4L kuadrat ini merupakan luas permukaan bangun ke-1 dikalikan dengan L yang merupakan pusat massa X dari bangun ke-1 ditambahkan dengan min setengah pi L kuadrat yang merupakan luas permukaan bangun kedua. Untuk alasan kenapa ini besarannya negatif itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dikalikan dengan pusat massa X dari bangun kedua yaitu L ditambahkan dengan min setengah pi L kuadrat yang penjelasannya juga sama seperti luas permukaan kedua sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dikalikan dengan pusat massa X dari bangun ketiga yaitu L ditambahkan dengan luas permukaan keempat yaitu setengah pi L kuadrat dikalikan dengan pusat massa X dari bangun keempat, yaitu 2L plus 4L per 3pi. Kenapa bisa didapatkan pusat massa X seperti ini, itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya juga. Itu karena setengah lingkaran dan bentuknya jadi horizontal, jadi
yang dicari itu pusat massa X yang seperti ini, dan kemudian ditambahkan dengan posisi X dari setengah lingkaran tersebut, dari dasar setengah lingkaran tersebut. Nah, jumlah ini dibagi dengan luas permukaan 1 sampai 4 tadi, yaitu 4L kuadrat ditambah min setengah PL kuadrat ditambah min setengah PL kuadrat ditambah setengah PL kuadrat. Nah, lalu didapatkan hasil dari penjumlahan yang atas ini, yaitu 4L pangkat 3 min setengah PL pangkat 3 min setengah PL pangkat 3 ditambah PL pangkat 3 plus 2/3 L pangkat 3. Itu dibagi dengan jumlah dari luas permukaan, yaitu 4L kuadrat min setengah PL kuadrat. Nah, setelah dilakukan operasi lebih lanjut, didapatkan hasil 14/3 L pangkat 3 dibagi dengan 4L kuadrat min setengah PL kuadrat. Lalu kita bagi masing-masing variabel ini dengan L kuadrat, sehingga didapatkan hasil 4,66 L per 4 min 0,5 pi. Nah, ini merupakan hasil dari pusat massa X, pusat massa X bangun datar yang kita cari tadi, pusat massanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk mencari titik pusat massa bidang terhadap sumbu Y, terdapat rumusan sebagai berikut, yaitu luas bidang 1 dikali titik pusat massa bidang 1 terhadap sumbu Y ditambah luas bidang 2 dikali dengan titik pusat massa bidang 2 terhadap bidang sumbu Y ditambah luas bidang 3 dikali titik pusat massa bidang 3 terhadap sumbu Y ditambah luas bidang 4 dikali titik pusat massa bidang 4 terhadap sumbu Y dibagi dengan total penjumlahan bidang 1, luas bidang 1, luas bidang 2, luas bidang 3, dan luas bidang 4. Dari jawaban sebelumnya dapat kita masukkan sehingga menjadi 4L kuadrat dikali L ditambah minus setengah PL kuadrat dikali 2L minus 4L per 3pi ditambah minus setengah PL kuadrat dikali 4L per 3pi ditambah setengah PL kuadrat dikali L per 4L kuadrat ditambah minus setengah PL kuadrat ditambah minus setengah PL kuadrat ditambah setengah PL kuadrat. Karena bidang B dan bidang C merupakan bidang pemotong dari bidang A, maka luasnya diberi notasi negatif. Lalu perhitungan selanjutnya adalah 4 menjadi 4L kubik minus PL kubik ditambah 2/3 L kubik minus 2/3 L kubik ditambah setengah PL kubik per 4L kuadrat minus setengah PL kuadrat. Sehingga menjadi 4L kubik minus setengah PL kubik per 4L kuadrat minus setengah PL kuadrat. L di sini dapat dikeluarkan dan di atas dengan bawah dicoret sehingga jawaban akhirnya adalah L. Lalu kesimpulannya, lokasi pusat massa bangun dua dimensi tersebut atau XCM, YCM adalah 4,66 L per 4 minus setengah pi, L. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.